Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kepribadian dan Motivasi Belajar Siswa. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan keanggotaan dari kelompok 10 ini, yakni yang pertama ada saya sendiri Alwiza Kharatunisa, yang kedua adalah Ariel Juskur Ani, yang ketiga Aziz Firmansyah, dan yang keempat Cahya Utami. Oke, langsung saja ke presentasi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepribadian dan juga aspek-aspek kepribadian pada anak. Ahmad Fauzi mendefinisikan bahwa kepribadian adalah keseluruhan pola atau bentuk dari tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh, serta unsur-unsur psikofisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam diri seseorang. Ahmad Fauzi menjelaskan bahwa kepribadian adalah seluruh tingkah laku, seluruh kebiasaan yang terdapat dalam diri seseorang. Adapun menurut George Herbert Mead, kepribadian ialah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Menurutnya, kepribadian adalah perilaku dari diri seorang yang juga dapat berkembang melalui perkembangan diri masing-masing. Lalu ada menurut Brouwer, kepribadian ialah corak tingkah laku sosial individu, yaitu meliputi keinginan, opini, dorongan kekuatan dari perilaku-perilaku seseorang. Menurut Atkinson, kepribadian ialah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri individu terhadap lingkungan. Kepribadian mencakup kepribadian umum yang dapat diamati oleh orang lain dan kepribadian dari pikiran dan pengalaman yang jarang diungkapkan. Jadi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah keseluruhan sifat-sifat atau tingkah laku yang mencerminkan watak seseorang, baik tingkah laku luar yang dapat dilihat maupun tingkah laku dari dalam dirinya yang tidak dapat dilihat oleh orang lain seperti berpikir, minat, dan keinginan seseorang. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek kepribadian pada anak. M. Ngalim Purwanto menguraikan beberapa aspek kepribadian yang penting dan berhubungan dengan pendidikan dalam rangka pembentukan kepribadian diri anak. Yang pertama yaitu sifat-sifat kepribadian atau personality traits, yaitu sifat-sifat yang ada pada diri anak seperti pemarah, pendiam, lalu suka bergaul, ramah, dan lain sebagainya. Sifat-sifat ini biasanya diturunkan oleh kedua orang tuanya. Lalu yang kedua, intelijensi, kecerdasan, termasuk di dalamnya kewaspadaan, kemampuan belajar, kecakapan diri, kecakapan berpikir. Yang ketiga, penyataan diri dan cara menerima pesan-pesan. Lalu kesehatan jasmani. Yang kelima, bentuk tubuh. Keenam, sikapnya terhadap orang lain. Kedelapan, pengetahuan, kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki seseorang. Lalu keterampilan atau skill dari individu. Selanjutnya, nilai-nilai yang ada pada seseorang yang dipengaruhi oleh adat istiadat, etika, kepercayaan yang dianutnya. Lalu penguasaan dan kuat lemahnya perasaan seorang anak. Selanjutnya, peranan yaitu kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat di mana ia hidup. Yang terakhir, the self, yaitu anggapan dan perasaan tertentu tentang siapa, apa, dan di mana sebenarnya ia berada. Pada garis besarnya, aspek-aspek kepribadian itu dapat digolongkan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, aspek-aspek kejasmanian. Aspek-aspek kejasmanian meliputi tingkah laku luar yang mudah tampak dan ketahuan dari luar, misalnya cara berbuat, berbicara, berinteraksi. Contoh seperti itu dapat dilihat dari luar, dapat dilihat oleh orang lain.
Lalu yang kedua, aspek-aspek kejiwaan, meliputi aspek-aspek yang tidak dapat diketahui dari luar, seperti cara berpikir, keinginan, sikap, dan minat. Itu semua tidak dapat dilihat oleh orang lain karena tidak berwujud atau hanya seorang tersebut yang dapat mengetahuinya. Lalu yang ketiga, aspek-aspek kerohanian yang luhur, meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak atau siswa. Menurut Singgih De Gunarsa, beliau mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama adalah faktor biologis yang berhubungan dengan kesehatan jasmani, seperti kesehatan pencernaan, pernafasan, urat-urat syaraf, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah faktor sosial. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi. Dan faktor sosial ini berhubungan dengan adat istiadat, peraturan-peraturan dan bahasa yang berlaku dalam masyarakat. Lalu yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan ini adalah suatu hal yang berkembang dan juga bertumbuh dalam suatu masyarakat atau daerah. Dan kenapa ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian? Karena ketika seorang anak dilahirkan di suatu tempat yang memiliki kebudayaan tertentu, maka seiring berjalannya waktu, kebudayaan tersebut akan menjadi suatu kebiasaan bagi dirinya dan setelah itu menjadi kepribadian baginya. Oke, selanjutnya ialah upaya-upaya pembentukan kepribadian anak atau siswa. Menurut Ahmad D. Marimba, beliau mengemukakan bahwasanya ada 3 taraf. Yang pertama adalah pembiasaan. Pembiasaan ini adalah latihan-latihan sesuatu yang dapat menjadi biasa. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahwasanya pembiasaan yang utama ialah waktu kecil. Kenapa? Karena masa kecil adalah masa-masa emas di mana lagi lihai-lihainya, lagi pandai-pandainya meniru. Bahkan bisa dibilang adalah peniru ulung anak kecil itu. Sehingga kita yang dewasa diharuskan untuk memperlihatkan dan memperdengarkan hal-hal kebaikan bagi anak tersebut karena dia akan menirunya. Dan bisa jadi dia hal-hal yang baik tersebut akan menempel dan melekat dalam dirinya dan menjadi kebiasaan bahkan sampai ia dewasa. Begitupun sebaliknya. Ketika dia sering mendengar, sering melihat hal-hal yang kurang baik di masa kecilnya dan terbawa ketika dia dewasa, maka akan sulit untuk meluruskannya kembali ketika dia sudah dewasa. Maka dari itu, ketika anak tersebut masih kecil, maka latihlah dia untuk melakukan hal-hal kebaikan. Maka perdengarkanlah dan perlihatkanlah kepada dia hal-hal kebaikan ketika dia masih kecil. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah pembentukan minat dan juga sikap. Minat dan juga sikap. Menurut Ahmad D. Marimba, dibagi lagi menjadi 3 di pembentukan minat dan sikap ini, yakni formil, material, dan juga intensil. Formil ini pembentukan yang dilaksanakan dengan latihan-latihan berpikir secara baik, lalu penanaman minat yang kuat, dan juga sikap pendirian yang tepat. Lalu yang kedua adalah material. Material ini merupakan pembentukan intelek dan juga sosial, sehingga ketika anak cukup besar dan sudah bisa memilih dan juga menepis mana itu yang berguna dan mana yang tidak berguna, maka latihlah anak tersebut untuk berpikir kritis, maka latihlah anak tersebut untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Lalu yang ketiga adalah intensil. Intensil ini adalah pembentukan yang mencakup atau meliputi tentang pengarahan, pemberian arahan, dan juga tujuan yang jelas. Seperti misalkan dalam pendidikan muslim ya, dalam pendidikan muslim, kita yang dewasa diharuskan untuk memberikan mereka bekal, memberikan anak bekal, pengetahuan, nilai-nilai misalkan tentang ibadah, dan juga berikan alat-alat atau perlengkapan ibadah kepada mereka. Nah, di pembentukan ini akan menjadi progresif ketika nilai-nilai yang telah kita ajarkan kepada anak tersebut menjadi suatu kesadaran bagi dirinya akan misalkan akan wajibnya suatu ibadah, itu akan menjadi progresif yang baik untuknya. Lalu yang terakhir adalah menurut Ahmad D. Marimba,
itu ada pembentukan kerohanian yang luhur. Pembentukan kerohanian yang luhur ini mentitik beratkan pada aspek kerohanian untuk mencapai kedewasaan yang rohaniah, yaitu dewasa yang dapat memilih, memutuskan dan berbuat sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut ini beberapa definisi pengertian motivasi belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut H. Mulyadi, ia menyatakan bahwa definisi atau pengertian motivasi belajar adalah membangkitkan dan memberikan arah dorong yang menyebabkan individu melakukan perbuatan belajar. Nah, yang B, menurut Tajab, pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya bergerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Yang C, menurut Sardiman, definisi atau pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya bergerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Menurut yang D, menurut Bopi 1987, definisi pengertian motivasi belajar sebagai A general state dan sebagai A situational specific state sebagai A general state. Motivasi belajar adalah suatu watak yang permanen yang mendorong seorang untuk menguasai specific state. Motivasi belajar muncul karena keterlibatan individu dalam suatu kegiatan tertentu diarahkan oleh tujuan memperoleh pengetahuan dan menguasai keterampilan yang diajarkan. Menurut yang E, menurut MC Cobbs, pengertian motivasi belajar adalah kemampuan internal yang berbentuk secara alami yang dapat digunakan atau dipelihara melalui kegiatan yang memberikan dukungan, memberikan kesempatan untuk memiliki kegiatan, memberikan tanggung jawab mengontrol proses belajar, dan memberikan tugas-tugas belajar yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Selanjutnya adalah menurut Afifuddin Ridwan dalam 2018. Pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya bergerak di dalam diri anak yang mampu menimbulkan kesemangatan atau kegairahan belajar. Menurut Y, menurut Winkel 2003, definisi atau pengertian motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor fisikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam menumbuhkan semangat belajar untuk individu. Menurut Charlton Alderfer, pengertian motivasi belajar adalah kecenderungan siswa yang melakukan sesuatu segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Teori-teori motivasi belajar. Yang pertama ada teori hedonisme. Apa itu teori hedonisme? Teori hedonisme adalah bahasa Yunani yang berarti kesukaan. Hedon adalah kesukaan, kesenangan, seperti dikatakan oleh M. Ngalin Purwanto bahwa hedonisme adalah aliran di dalam filsafat yang memandang bahwa tujuan yang utama pada manusia mencari kesenangan yang bersifat duniawi. Jadi hedon itu adalah mencari sifat kesenangan yang bersifat duniawi. Nah, menurut pandangan teori ini, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan. Orang yang menganut teori ini setiap menghadapi persoalan yang perlu pemecahan, orang tersebut cenderung memilih alternatif pemecahan yang dapat mendatangkan kesenangan dari pada yang mengakibatkan kesukaran, kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, dan segala sesuatu yang mengakibatkan tidak enak. Nah, yang kedua adalah teori naluri. Manusia sebagai individu hidup dalam suatu dunia yang bukan dirinya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
melangsungkan dan mengembangkan manusia membutuhkan makanan, udara, ilmu. Nah, dalam garis besarnya, naluri atau dorongan nafsu dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, naluri golongan nafsu mempertahankan diri. Yang kedua, naluri dorongan nafsu mengembangkan diri. Yang ketiga, naluri nafsu mempertahankan dan mengembangkan jenis. Teori reaksi adalah teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri. Jadi teori ini bertolak belakang dengan teori yang menggunakan naluri, tetapi berdasarkan pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Orang belajar banyak dari lingkungan kebudayaan di tempat ia hidup dan dibesarkan. Oleh sebab itu, teori ini disebut juga teori lingkungan kebudayaan. Menurut teori ini, apabila seorang pendidik atau guru akan memutasi anak didiknya, pendidik atau guru itu hendaknya mengetahui benar-benar latar belakang kehidupan dan kebudayaan anak didiknya. Nah, uniknya, jadi pada bahasan sebelumnya di poin D kalau gak salah, tugas guru itu mencari motivasi yang tepat untuk anaknya. Nah, ditambah dalam teori reaksi, jadi seorang pendidik itu, seorang guru itu ketika ingin mencari motivasi untuk anaknya, ia harus tahu dulu latar belakang seorang anak tersebut, kebudayaannya seperti apa dan latar kehidupannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah teori daya pendorong. Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dan teori aksi. Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu yang umum. Oleh karena itu, menurut teori ini, bila seorang pendidik atau guru ingin memotivasi anak didiknya, ia harus berdasarkan atas daya pendorong, yaitu atas naluri dan juga reaksi yang dipelajari dari kebudayaan lingkungan yang dimilikinya. Yang teori kebutuhan. Teori motivasi yang sekarang banyak dianut orang adalah teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan fisikis. Oleh karena itu, menurut teori ini, apabila seorang pendidik atau guru bermaksud memotivasi siswa, ia harus berusaha mengetahui lebih dahulu apa kebutuhan yang akan dimotivasinya. Nah, ditambah oleh reaksi kebutuhan. Memang reaksi kebutuhan ini sering yang dilakukan oleh para motivasi. Para pendidik itu mencari kebutuhan seorang anak. Misalkan seorang anak ingin sepak bola, tapi ia tidak mempunyai sepatu. Nah, kebutuhannya itu adalah sepatu, bukan yang lain. Jadi sembari ia memberikan motivasi, ia juga memberikan kebutuhan pada si anak. Nah, berdasarkan yang dikemukakan di atas, dapat kita jelaskan kebutuhan yang dimaksud dalam tiap-tiap tingkatan. Nah, yang pertama adalah kebutuhan psikologis. Apa itu kebutuhan psikologis? Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang bersifat primer yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia, seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan seks, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah yang B, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, seperti terjaminnya keamanan, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dan sebagainya. Yang C, kebutuhan sosial yang meliputi kebutuhan yang dicintai, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, dan kerjasama. Yang D, kebutuhan akan penghargaan, termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Antara lain kebutuhan mempertinggi potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum,
kreativitas, dan ekspresi diri. Motivasi tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang secara umum dengan jalan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, datang dari dalam dirinya sendiri atau biasanya ini disebut sebagai motivasi intrinsik. Nah, yang kedua, motivasi yang datang dari lingkungan atau disebut dengan motivasi ekstrinsik. Untuk poin yang pertama tadi, motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam diri individu tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain. Nah, namun ini mempunyai kemauan sendiri. Misalnya, seorang siswa belajar karena ingin mengetahui seluk-beluk sesuatu masalah selengkap-lengkapnya dan ia ingin mengetahui bahkan memahami seutuhnya tentang pelajaran tersebut. Nah, biasanya ini datang dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Nah, dan ini disebut sebagai motivasi intrinsik. Bahkan salah seorang ilmuwan yaitu Winkel mengatakan bahwa motivasi intrinsik adalah bentuk motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang atau dari subjek seseorang yang mana ini mengacu pada belajar, kepada pembelajaran. Namun terbentuknya motivasi intrinsik biasanya orang lain juga memegang peran, misalnya orang tua, guru. Ia menyadarkan anak akan kaitan antara belajar dan menjadi orang yang berpengetahuan. Biarpun kesadaran itu pada suatu ketika mulai timbul dari dalam dirinya sendiri. Pengaruh ini, pengaruh yang ada pada pendidik, ini telah ikut menanamkan kesadaran tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datang dari luar. Jenis motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu. Nah, biasanya motivasi ini datang dari orang lain atau datang dari lingkungan. Contohnya ini biasanya adanya ajakan, adanya suruhan, bahkan adanya paksaan orang lain sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau belajar, ia mau berusaha. Nah, ini biasanya disebut dengan motivasi ekstrinsik. Bahkan Winkel pun mengatakan bahwa motivasi ekstrinsik atau aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan kebutuhan dan dorongan dari orang lain yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar sendiri. Kemudian berdasarkan dari poin tadi yang 2, maka motivasi belajar ekstrinsik dapat digolongkan antara lain, yaitu yang pertama, belajar demi memenuhi kewajiban. Yang kedua, belajar demi menghindari hukuman. Yang ketiga, ia belajar demi memperoleh hadiah materi yang dijanjikan. Yang keempat, belajar demi meningkatkan gengsi sosial. Yang kelima, belajar demi memperoleh pujian dari orang lain. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dan perkembangan motivasi belajar pada siswa. Berdasarkan sumber dan proses perkembangannya, maka motivasi atau motif menurut Abin Syamsuddin Makmun dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama motif primer atau primary motif atau motif dasar atau basic motif, menunjukkan pada motif yang tidak dipelajari. Motif ini sering juga disebut dengan istilah dorongan. Motif ini pun dibedakan lagi menjadi 2, yaitu yang pertama dorongan fisiologis atau primary motif yang bersumber pada kebutuhan organis atau organic need yang mencakup antara lain lapar, haus, seks, kegiatan, pernapasan, dan istirahat. Kemudian B-nya yaitu dorongan umum. Yang tadi itu yang pertama dorongan fisiologis, yang kedua yaitu dorongan umum. Nah, atau bisa disebut juga organis general drive.
dan motif darurat atau Woodworth. Nah, termasuk di dalamnya dorongan kasih sayang atau rasa takut, kekaguman dan rasa ingin tahu. Nah, ini termasuk kepada dorongan umum. Kemudian yang tadi itu yang pertama motif primer dan yang kedua yaitu motif sekunder. Nah, motif sekunder atau secondary motif menunjukkan pada motif yang berkembang pada diri individu karena pengalaman dan dipelajari. Yang termasuk di dalamnya antara lain yaitu yang pertama takut yang dipelajari, yang kedua motif-motif sosial seperti ingin diterima, dihargai, persetujuan, status, merasa aman dan sebagainya. Dan ketiga yaitu motif objek dan interest seperti eksplorasi, manipulasi, dan minat. Selanjutnya yaitu maksud dan aspirasi, dan yang terakhir yaitu motif berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi pada siswa. Yang pertama, gunakan metode dan kegiatan yang beragam, karena melakukan hal yang sama secara terus-menerus bisa menimbulkan kebosanan, termasuk juga dalam belajar. Alangkah baiknya menggunakan metode-metode yang beragam seperti bermain game, bermain teka-teki, bermain cerdas cermat, dan diskusi berkelompok. Itu akan menghindari kebosanan dalam belajar pada siswa. Yang kedua, jadikan siswa peserta aktif. Pada usia anak-anak sebaiknya diisi dengan melakukan kegiatan seperti menulis, berpetualang, mendesain, menciptakan sesuatu, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Buatlah proses belajar yang cocok dengan siswa dan sesuai minat mereka, sehingga menarik karena mereka dapat melihat tujuan dari pembelajaran. Yang keempat, ciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang aman dan cenderung mendukung siswa untuk belajar dan berusaha sesuai minatnya akan menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kelima, berikan tugas secara proporsional. Jangan hanya berorientasi pada nilai dan pada penguasaan materi, tapi berikanlah tugas yang dengan tugas tersebut dapat membuat anak menjadi paham akan materi yang disampaikan oleh guru. Lalu selanjutnya, berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. Sebaiknya guru memberikan arahan, mengarahkan para siswanya bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara menangkap pembelajaran dengan baik. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian atau melakukan hal dengan sendiri. Selanjutnya, hindari kompetisi antar pribadi. Kompetisi bisa menimbulkan kekhawatiran yang bisa berdampak buruk bagi proses belajar, dan sebagian siswa akan cenderung bertindak curang. Lalu berikan masukan pada para siswa dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Selanjutnya, hargai kesuksesan dan keteladanan. Lalu antusias dalam mengajar. Antusiasme seorang guru ketika mengajar merupakan faktor yang penting untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. Seorang guru yang antusias dalam memberikan materi dalam mengajar itu akan berdampak bagi proses pembelajaran siswa. Jadi siswa akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Lalu tentukan standar yang tinggi namun realistis bagi seluruh siswa. Standar yang diharapkan oleh para guru terhadap siswanya memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dan kepercayaan diri mereka. Yang selanjutnya, pemberian penghargaan untuk memotivasi. Berikan penghargaan kepada para siswa yang rajin, para siswa yang disiplin, yang teladan, yang mengikuti pembelajaran dengan baik,
yang memiliki atau mendapatkan nilai yang besar, berikan mereka apresiasi seperti memberikannya hadiah, memberikan apresiasi dari seorang guru itu akan membuatnya lebih semangat. Lalu, ciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas, seperti berkelompok, mengerjakan tugas secara bersama-sama. Itu dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Selanjutnya, hindari penggunaan ancaman. Jangan mengancam siswa dengan kekerasan. Apabila siswa memiliki atau melakukan kesalahan, maka jangan ancam mereka. Jangan ancam mereka dengan diberikannya nilai buruk, dengan hukuman-hukuman dan yang lain sebagainya. Tetapi berikanlah masukan-masukan atau kritik yang membangun untuk mereka, karena itu dapat membuat si anak termotivasi dan tidak berputus asa ketika melakukan kesalahan. Lalu, kenali minat-minat siswa. Para siswa mungkin berada di dalam satu kelas, tetapi siswa-siswa tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Maka dari itu, tugas seorang guru yaitu mengenali para siswa, mengenali apa keinginan siswa dan minat dari para siswa. Materi yang selanjutnya yaitu indikator-indikator motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu disiplin. Disiplin ialah melatih dan mendidik, termasuk di dalamnya pelajaran mental dan moral orang-orang terhadap peraturan agar ada kepatuhan dan kemudian supaya dapat berjalan dengan tertib dalam proses pembelajaran. Yang kedua, indikator yang kedua yaitu kepuasan. Kepuasan belajar adalah cara seorang siswa merasakan apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi dirinya. Selanjutnya, yang ketiga, keamanan. Rasa aman sangat berpengaruh terhadap semangat belajar siswa, karena rasa aman akan menimbulkan ketenangan pada siswa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelajar. Atau juga pengajar bisa membuat indikator sendiri, yaitu indikator yang pertama keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, kemauan siswa dalam menyediakan alat-alat atau sumber bahan pelajaran yang dibutuhkan. Yang ketiga, ketertiban siswa dalam berdiskusi kelompok. Yang keempat, keterlibatan siswa dalam diskusi kelas. Yang kelima, keaktifan siswa dalam mendengar penjelasan guru. Keenam, keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas individu maupun kelompok. Ketujuh, kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kedelapan, timbulnya rasa keingintahuan dan keberanian pada siswa. Kesembilan, adanya keinginan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, terutama dalam diskusi kelompok. Dan yang terakhir, timbulnya semangat atau kegairahan pada diri siswa dalam mengikuti pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa atau anak. Menurut Sadirman itu ada 4. Tingkat motivasi belajar, tingkat kebutuhan belajar, minat, dan juga sifat pribadi. Jika keempat aspek ini sudah ada dalam siswa tersebut, maka akan timbul rasa semangat belajar dalam siswa tersebut. Lalu yang kedua, menurut Dimyati dan juga Mujiono, mengemukakan bahwasanya yang mempengaruhi motivasi belajar adalah cita-cita dan aspirasi, kemauan siswa, kondisi lingkungan siswa, dan unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Seperti siswa memiliki perasaan, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar siswa atau anak. Menurut Suciati dan Prasetya itu ada unsur yang intern dan juga ekstern. Intern ini dari dalam ya, seperti cita-cita, aspirasi, dan juga kemampuan peserta didik tersebut, baik akademik maupun non-akademik. Lalu kondisi peserta didik tersebut secara fisiologis ataupun psikologis. Fisiologis itu seperti kesehatan dan panca indera,
Kalau psikologis itu seperti intelijensi, sikap, minat, dan juga bakat. Lalu yang eksternnya, yang dari luarnya adalah kondisi lingkungan belajar siswanya, apa itu nyaman, sehat, aman, maka itu akan timbul semangat belajar tersendiri pada siswa tersebut. Dan juga faktor ekstern ini atau unsur yang dari luar ini, ekstern ini juga salah satunya adalah upaya guru dalam pembelajaran. Jadi, guru itu bukan dituntut untuk bisa menyampaikan materi saja, tapi juga bisa mengemas pembelajaran atau mengemas penyampaian materi dengan semenarik atau semenyenangkan mungkin, sehingga anak-anak tersebut atau siswa-siswa tersebut tidak akan jenuh dan juga bosan ketika sedang melangsungkan pembelajaran tersebut. Baik, peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa macam untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa, yaitu sebagai peran guru. Yang pertama adalah mengenal setiap siswa yang diajarkan secara pribadi. Dengan mengenal setiap siswa secara pribadi, maka guru akan mampu memperlakukan setiap siswa secara tepat. Nah, sebelum guru meningkatkan motivasi seseorang itu, guru harus mengetahui atau mengenal siswa itu secara pribadi, secara khusus kepada siswa yang lainnya. Yang B, mampu memperlihatkan interaksi yang menyenangkan. Interaksi yang menyenangkan ini akan menimbulkan suasana aman dalam kelas. Nah, jadi guru itu harus membuat suasana itu menjadi senang atau menyenangkan dalam suatu perkelasan. Nah, interaksi yang menyebabkan ini akan menimbulkan suasana aman di kelas. Jadi seorang anak merasa aman ketika di kelas, merasa bahwa tidak akan ada terjadi pembulian ketika di kelas, dikarenakan peran guru yang mampu memperlihatkan interaksi yang menyenangkan. Yang ketiga adalah menguasai berbagai metode dan teknik mengajar dan menggunakannya secara tepat. Nah, jadi guru itu harus bisa menguasai di mana metode dan teknik pengajaran. Bagaimana bisa menguasai metode pengajaran? Yaitu menyampaikannya secara tepat. Penguasaan berbagai metode dan teknik pengajaran serta penerapannya secara tepat membuat guru mampu mengubah cara mengajarnya. Guru harus menyimak perubahan suasana kelas sebagai akibat dan kebosanan siswanya. Jadi si guru itu harus bisa mengawasi situasi kelas ini, apakah kelas ini sudah bosan dalam belajarnya, apa kelas ini tidak kondusif dalam belajarnya. Nah, guru itu harus pintar dalam penguasaan kelas. Nah, jadi supaya apa? Supaya menghilangkan konflik dan frustasi pada si anak. Energi ini merusak habis terkuras untuk memecah konflik dan frustasi, sehingga mereka tidak dapat belajar dengan baik. Apabila guru dapat menjaga suasana kelas dan meniadakan konflik dan frustasi itu, maka konsentrasi siswa secara penuh akan dapat dikembalikan kepada kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah memperlakukan siswa sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Sebagai kelanjutan dari pemahaman siswa secara pribadi, guru dapat melakukan setiap siswa secara tepat sesuai dengan hal yang diketahui dari tiap siswanya. Nah, begitu penting peran guru dalam meningkatkan motivasi kepada siswa belajar. Ada yang harus menguasai perkelasan, ada yang harus menguasai situasi pembelajaran, dan macam-macamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok 10 sudah selesai. Semoga apa yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi para pendengar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.